Oke, jadi teori medan kristal ini dikemukakan di tahun 1929. Jadi sebenarnya udah lama banget teori-teori ini. Terus dimodifikasi lagi yang eh, pada tahun 1935, terus ditambahin sama interaksi kovalen juga. Oke. Nah, awalnya bukan kimiawan nih yang memanfaatkan teori medan kristal, tapi dari fisikawan yang menjelaskan warna sama sifat magnet dari garam-garam logam. Jadi, setelah kita belajar ini, kita akan bisa menjelaskan warnanya, kayak kan warna warna itu dibentuk oleh panjang gelombang yang berbeda ya, gelombang sinar UV yang beda gitu. Nah, eh, terus habis itu perbedaan gelombang itu akan tercermin juga dari berapa banyak energi yang dilepas ataupun yang diterima dari suatu senyawa kompleks gitu. Terus selain itu juga kita akan belajar tentang sifat magnetnya karena em, ada potensi-potensi magnetik dari suatu senyawa kompleks gitu. Oke. Terus, nah teori ini sebenarnya ada banyak asumsi, jadi sebenarnya kurang bagus. Kalau saat ini yang paling bagus teori yang dianut adalah teori MO gitu. Teori MO itu bisa menjelaskan semua hal, nggak cuma ikatan molekul sederhana, tapi dia juga bisa menjelaskan tentang si senyawa kompleks juga teori MO. Kalau misalnya teori medan medan kristal kayak ini kita harus asumsikan bahwa ligan itu diperlakukan sebagai titik bermuatan. Jadi titik, jadi dia nggak punya masa tertentu. Kita lihat dia sebagai titik. Gitu. Jadi suatu muatan titik dengan massa yang kecil. Terus interaksi antara logam dengan ligan dianggap sepenuhnya interaksi ionik gitu. Padahal sebenarnya kan dia ada interaksi lain kayak misalnya mungkin ada van der Waals gitu. Atau misalnya ada interaksi eh, ion dipol gitu-gitu. Jadi ada interaksi gaya intermolekul yang interatom yang lain gitu. Padahal tapi kalau misalnya dalam teori medan kristal kita anggap dia interaksi ionik doang, murni. Terus tidak terjadi interaksi antara orbital-orbital dari ion logam dengan orbital dari ligan. Padahal kan kita udah belajar tentang pi back bonding bahwa sebenarnya orbital-orbital itu dia akan mengalami interaksi nih dengan orbital dari ligan gitu. Dan itu akan meningkatkan kemampuannya. Oke, terus eh kalau misalnya kita bicara tentang senyawa kompleks, dia akan banyak melibatkan orbital D karena kan dia banyak tersusun dari atom zat logam yang golongan transisi yang udah ada orbital D-nya gitu. Oke. Nah, orbital D kita harus tahu dulu nih struktur dari orbital D ya untuk bisa lebih kebayang bagaimana suatu senyawa kompleks itu terbentuk gitu. Orbital D itu ada ada 6 kemungkinan struktur gitu. Tapi yang digambar di sini cuma ada 5 karena dua struktur yang jadi satu itu tuh dia sebenarnya bisa berinteraksi. Jadi produknya adalah satu struktur yang sama. Jadi kemungkinannya ada 5, ada X kuadrat mini kuadrat. Kalau X kuadrat mini kuadrat dia orbitalnya berarti ada exactly pada sumbu X dan sumbu Y. Ada orbital XY alias resultan dari orbital dari sumbu X dan sumbu Y. Jadi di tengah-tengahnya 45 derajat kayak gini. Ada orbital XZ ya dia resultan dari sumbu X dan sumbu Z. Terus ada juga orbital YZ, dia resultan dari sumbu Y dan sumbu Z. Dan terakhir adalah orbital DZ kuadrat gitu. Jadi dia ada di sepanjang sumbu Z dan dia berinteraksi sama yang tadi yang nggak ada ya. Tuh, jadi kayak gini, jadi DZ kuadrat. Oke, ini dia. DZ kuadrat merupakan gabungan dari DZ kuadrat mini X kuadrat dan DZ kuadrat mini kuadrat. Jadi bentuknya kayak donat. Kebayang ya ini ya. Kenapa sih DZ kuadrat kayak gini bentuknya? Karena dia sebenarnya gabungan dari dua buah orbital D yang jadi satu, jadi DZ kuadrat. Oke, nah yang paling sederhana bisa menjelaskan teori medan kristalnya adalah kompleks-kompleks dengan bentuk oktahedral gitu. Jadi dia punya 6 buah bilangan koordinasi atau 6 buah ligan yang akan masuk ke dalam atau berinteraksi dengan sisnya pusat logam ini. Oke, kalau misalnya dia berinteraksi, kita lihat ya di posisinya ada di mana gitu. Kalau misalnya dia berinteraksi, dia bisa masuk dari sumbu X, masuk dari sumbu Y, bisa masuk dari sumbu Z. Terus kita lihat lagi nih, struktur orbital D-nya. Mana yang exactly masuk ke orbital X, mana yang exactly masuk ke sumbu X, exactly masuk sumbu Y, mana exactly masuk sumbu Z gitu. Oke. Kalau misalnya kita lihat interaksinya, kita akan lihat bahwa orbital DZ kuadrat dan DX kuadrat min Y kuadrat akan mengalami tolakan dan berubah menjadi EG karena dia akan ketemu head to head gitu ya. Kebayang nggak ini? DZ kuadrat dan DX kuadrat min Y kuadrat. Kita lihat, DZ kuadrat kan kayak gini, sepanjang sumbu Z. Terus X kuadrat min Y kuadrat sepanjang sumbu X dan sepanjang sumbu Y.
Kalau misalnya ligannya masuk dari X, Y, dan Z, ya dia akan ketemu head to head. Karena dia akan ketemu head to head kayak gitu, maka tolakannya makin besar juga, dan dia akan mengalami splitting orbital itu namanya. Dia akan mengalami tolakan dan berubah menjadi EG gitu. Jadi alias orbitalnya bakal naik gitu. Sedangkan untuk yang orbital lainnya yang ada di tadi yang di posisinya resultan antara sumbu XY, YZ, XZ gitu. Itu dia akan ketemunya nggak langsung head to head gitu. Atau kita bilang relatif tidak terpengaruh dan dia akan berubah menjadi T2G gitu. Oke, jadi sampai sini tahu ya kenapa orbital ini masuk T2G, kenapa orbital itu masuk EG gitu. Ini harus tahu ya. Terus, nah, maka dari itu, kalau misalnya kita punya suatu kompleks oktahedral, yang terjadi adalah kompleks itu, orbital-orbital itu akan mengalami splitting orbital namanya. Ya, jadi ini splitting orbital terjadi karena hal ini. Karena ligan-ligan yang mendekati suatu atom pusat logam akan mempengaruhi energi dari orbital-orbitalnya gitu. Jadi, nih, kita lihat di sini. Awalnya orbital atom pusat logam itu kayak begini nih, orbital 5D gitu misalnya. Di awalnya energinya rendah, terus kedekatan suatu ligan, naik dong dia energinya. Nah, begitu ligan-ligannya udah makin deket lagi dan makin berinteraksi dengan posisi-posisi orbital di yang lain tadi, akan terjadi splitting nih. Ada dua buah splittingnya gitu. Ada splitting ke atas, ada splitting ke bawah. Yang splitting ke atas adalah orbital-orbital D yang ketemu langsung sama ligan, yaitu siapa aja? Yang pertama adalah orbital dx kuadrat min y kuadrat, dan orbital kedua adalah orbital dz kuadrat gitu. Sedangkan orbital yang lain itu sebenarnya relatively nggak terpengaruh, cuma karena ada efek bouncing effect gitu ya. Jadi dia akan turun gitu, besaran energi dari orbitalnya. Jadi dxy, dxz, dan dgz akan turun tingkatan energinya. Karena jumlahnya ada 3 orbitalnya, jadi ya 3 yang turun. Kalau di sini jumlahnya ada 2, berarti 2 yang naik gitu. Yang di atas adalah orbital EG, yang di bawah adalah orbital T2G. Nah, berapa sih besarnya splitting energi ini? Splitting energi ini atau selisih energinya kita sebut sebagai delta O. Atau kalau misalnya pakai besaran lainnya, namanya adalah 10 dQ. Oke, nah perubahannya dianggap 2 tahap ya tadi ya. Pertama, energinya naik dulu atau mengalami eksitasi, baru dia split. Kayak gini. Besaran ini kita ada nilainya gitu. Nilainya ada besarannya ada nilainya. Nilainya dalam satuan joule atau kilojoule gitu. Tapi masing-masing atom atau masing-masing senyawa kompleks punya nilai yang berbeda-beda. Jadi yang bisa kita lakukan adalah menghitung rasio-rasionya gitu. Gimana kita ngitung rasionya? Karena splitting totalnya adalah delta O atau 10 dq, maka kalau dia naik ke atas ini dia ada 2 orbital dan yang ke bawah ada 3 orbital, maka besaran naiknya ini selisihnya adalah 3/5 delta O dan turunnya adalah 2/5 delta O gitu. Jadi kalau bisa dijumlahin sama-sama 5/5 alias 1 gitu. Itu ya. Oke, jadi kalau misalnya kita mau menghitung berapa nilai EG ini adalah 3/5 dari delta O naiknya. Dan untuk yang T2G nilai turunnya adalah 2/5 delta O gitu. Totalnya adalah 1 buah delta O gitu. Sampai sini kebayang nggak? Ini fraksi ya, ini 3/5, ini 2/5 dari delta O. Tuh. Sampai sini bisa dipahami atau ada yang mau ditanya teman-teman? Halo? Gimana? Bisa dipahami nggak? Oke. Oke, jadi harapanku adalah kalian nggak cuma ngafalin nih. Oh, kalau misalnya octahedral dia splittingnya 3/5 sama 2/5, tapi kalian juga paham kenapa kayak gitu ya. Karena tadi ketemu ligannya tuh ya ketemu langsung sama orbital apa nih ya ketemu langsung sama ligan sama orbital apa yang cuma kayak kayak terpengaruh dikit gitu. Oke. Nah, ini dia. Ini adalah em, perhitungan secara eksperimental gitu ya. Jadi sebenarnya udah dilakukan nih penelitian-penelitian untuk menghitungkan berapa sih nilai dari orbital-orbital itu secara kuantitatif gitu. Jadi bisa diukur nih. Ini ada berbagai macam kondisi posisi elektron pada orbital-orbital yang baru tadi. Terus ternyata didapatkan nih untuk molekul TiH2O6 kali 13 nilai delta O-nya itu adalah sebesar 243 kilojoule per mol. Gitu ya. Jadi kalau misalnya dia ada satu buah transisi elektronik pada molekul ini, perubahan energinya adalah sebenarnya 243 kilojoule per mol. Nah, untuk molekul senyawa kompleks yang lain, besarnya beda juga gitu. Jadi, biasanya kalau di soal-soal yang disebutkan adalah kita diminta satuan besarnya adalah
fraksinya, jadi berapa delta O gitu, atau berapa deki. Baru nanti setelah itu akan ditambahkan tuh nilainya. Oh, misalnya 10 deki sama dengan berapa kilojoule per mol untuk molekul ini gitu. Kayak gitu, bisa kalau di soal. Nah, oke. Di sini udah jelas ya em, untuk senyawa kompleks yang dengan geometri oktahedral gimana splitting energinya. Oke. Sekarang kita udah mulai masuk ke pengisian elektronnya ya. Jadi em, tadi kan orbital aja tuh yang mengalami splitting. Nah, sekarang kita tentukan nih, orbital itu udah splitting, elektronnya masuk kemana gitu. Nah, kalau misalnya kita mau menentukan masuk kemananya, tadi akan dipengaruhi oleh beberapa hal, dari atomnya, dari atom zat logam, dari ligannya juga gitu. Oke, terus masuknya ya sebenarnya mengikuti aturan-aturan eh, pengisian elektron gitu. Dia akan mengikuti aturan Aufbau dan seterusnya gitu. Jadi tetap sama aturannya, cuma posisi energinya aja yang beda. Nah, misalnya kita punya suatu senyawa kompleks dengan eh, 4 buah elektron pada orbital D-nya. Tuh, jadi kemungkinan pengisaannya itu ada 2. Yang pertama, dia akan mengisi semua di T2G, jadi tiga-tiganya masuk dulu, baru dia naik nih, loncat ke orbital yang baru, atau orbital EG-nya. Atau dia bisa memilih untuk berpasangan dulu daripada loncat ke orbital yang lebih tinggi gitu. Nah, kapan kita tahu bahwa elektron itu memilih untuk masuk ke orbital yang lebih tinggi atau memilih untuk berpasangan? Tergantung dari nilai besaran pairing energi dan besaran dari si splitting orbitalnya. Kalau misalnya splitting orbitalnya itu lebih kecil daripada pairing energi atau energi yang dibutuhkan untuk suatu elektron berpasangan, maka dia akan milih buat ya loncat aja gitu ke orbital yang baru. Oh, energinya lebih sedikit gitu. Tapi kalau misalnya ternyata splitting energinya lebih besar daripada pairing elektron, maka dia lebih milih untuk berpasangan dulu sebelum dia pindah ke orbital yang baru. Sampai sini paham ya? Paham nggak sampai sini? Jadi sebenarnya pengisiannya ada 2 kemungkinan, antara dia loncat ke orbital yang lebih tinggi atau dia berpasangan gitu. Kapan dia milih loncat ke orbital lebih tinggi? Kalau misalnya energi untuk berpasangan lebih gede daripada loncat ke orbital yang lebih tinggi gitu. Kalau misalnya, terus habis itu dia milih berpasangan karena kalau misalnya lebih tinggi itu lebih gede daripada yang berpasangan. Gitu ya. Oke. Nah, ini adalah konfigurasi elektron kompleks-kompleks oktahedral. Maka dari sini kita akan lihat ada namanya medan kuat sama medan lemah gitu. Ada ligan-ligan yang membuat suatu medan yang lemah, ada yang ligan-ligan yang membuat medan kuat gitu. Kalau medannya lemah, maka dia akan lebih milih untuk naik ke orbital EG terlebih dahulu baru berpasangan. Bisa dilihat ya di sini ya. Ini untuk D1 nih, awalnya kalau misalnya dia pakai ligan medan lemah, ya dia sama-sama di T2G1, T2G1 juga. Terus kalau misalnya 2 ya udah sama. 3 juga sama. Nah, permasalahan mulai muncul apabila dia masuk ke D4 gitu. Kalau misalnya ada 4 buah elektron yang masuk. Apakah dia akan naik ke orbital EG atau apakah dia akan berpasangan gitu. Ini kan berpasangan ya berarti ya. Nah, itu tergantung dari tadi medan lemah sama medan kuat. Kalau misalnya ligannya adalah ligan medan lemah, ya dia lebih milih untuk berpasangan. Untuk naik ke orbital EG. Kalau misalnya dia medannya medan kuat, dia milih untuk berpasangan karena kejauhan nih. Jadi dia lebih milih untuk berpasangan aja daripada loncat ke energi yang lebih tinggi. Tuh. Nah, seterusnya dan seterusnya. Kalau misalnya dia 5, berarti kan kalau misalnya dia medan lemah, dia akan masuk lagi ke EG. Kalau misalnya medan kuat, dia akan masuk berpasangan lagi. Jadi pasangannya ada 2 di sini. Jadi di sini T2G-nya 5, EG-nya masih 0. Kalau di 6, lanjut aja terus. Di 6 berarti kan EG-nya cuma ada 2 orbital ya. Jadi dia mau nggak mau pasti berpasangan di sini. Kalau yang di 6 di medan kuat, berarti tiga-tiganya udah berpasangan semua dan EG-nya masih 0. Kalau di 7, nah ini juga beda nih, dilihat ya. Di sini baru 2 buah yang berpasangan. Ini masih nggak berpasangan. Kalau di sini tiga-tiganya udah berpasangan di T2G dan di EG-nya ada 1. Dan seterusnya dan seterusnya. Oke ya. Ini jangan dihafal tapi dipahami ya teman-teman ya. Itu sih. Oke. Ini langsung kita lihat contoh yang jelas gitu. Kita punya atom zat logamnya adalah kobalt. Terus ligannya adalah satunya fluor, satunya NH3 gitu. Ternyata fluor dan NH3 ini memiliki nilai em, splitting yang berbeda. Di mana NH3 kan dia tadi udah kita lihat ya, apa namanya? Diagram tadi diagram yang spektrokimia dari si suatu ligan gitu. Makin ke kanan dia makin kuat kan kekuatan ligannya.
Di sini Na3 memiliki kekuatan ligan yang lebih gede daripada si F. Jadi kalau misalnya kita punya kobalt CuNH3, maka kita punya orbital yang besaran, splitting orbitalnya lebih besar daripada pairing energi. Maka dari itu, si elektron-elektronnya akan memilih untuk berpasangan dulu sebelum loncat. Gitu. Oke, di sini kita lihat ya, sama-sama D-nya adalah D6. Gitu. Kalau misalnya CuF63-, dia akan memilih untuk loncat dulu baru berpasangan. Gitu kan. Makanya yang di sini ada 4, di sini ada 2. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5, terus baru ngisi yang berpasangan 6. Gitu. Sedangkan kalau misalnya yang CuNH3 6 kali 3 plus, dia akan memilih untuk berpasangan dulu, baru loncat. Terus kan di sini cuma ada 6, ya udah kan gak ada yang loncat. Jadi semuanya berpasangan dahulu di sini. Gitu. Nah, perbedaan dari konfigurasi elektronik kayak gini akan mempengaruhi apakah dia bisa ditarik magnet, apakah dia tidak bisa ditarik magnet gitu. Kalau misalnya molekul-molekulnya elektron-elektronnya punya yang tidak berpasangan kayak gini, maka dia memiliki kekuatan magnet. Kalau misalnya dia nggak ada yang nggak berpasangan atau semuanya berpasangan, dia uh, akan tidak memiliki kekuatan magnet. Gitu. Oke, sampai sini paham nggak teman-teman? Aku mau minta review deh, siapa gitu. Coba jelasin lagi tadi yang udah aku jelasin. Ada yang mau coba review lagi perbedaannya? Yang cobalt, yang fluorokobalto itu low spin nggak? Soalnya D-nya high spin. Soalnya deltanya deltanya kecil, jadi daripada bikin pasangan elektron penting isi orbital yang di atasnya. Kalau yang liganya liganya amonia ini deltanya gede, jadi daripada isi yang atasnya penting jadi pasangan elektron. Iya, betul. Terima kasih banyak Duta ya tadi ya. Oke, kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi ligan ini mempengaruhi bagaimana suatu elektron dalam suatu orbital itu mengisi. Itu tadi yang dibilang Duta, yang low spin sama high spin. Tadi kita lihat nih, kalau misalnya dia ada elektron yang di orbital yang tinggi kita sebut sebagai high spin. Kalau misalnya elektronnya pada di orbital yang rendah kita sebut sebagai low spin. Kalau yang high spin biasanya pada ligan-ligan yang tadi lemah kekuatan splittingnya gitu. Kalau misalnya untuk ligan-ligan yang kekuatan splittingnya kuat, dia cenderung membentuk suatu elektron dengan konfigurasi yang low spin. Kayak gitu ya, ini penting ya. Ini kan dia sama-sama kobalt ya, terus tadi elektron dalam orbitalnya sama-sama 6. Jadi kemungkinan pembentukan posisinya bisa kayak gini. Nah, kenapa dua hal ini berbeda tadi ya? Pertama dari sifat kemagnetannya beda, terus yang kedua dari warna warna sel kompleksnya bisa jadi beda gitu. Karena warna energi yang diserap dan juga energi yang dilepaskan bakal beda juga. Oke, kita ambil contoh lain nih. Ada yang bisa jelasin ini nggak? Perbedaan antara FeH2O6 kali dan FeCN63-. Ada yang mau coba menjelaskan? Sama-sama Fe ya, sama-sama D5. Berarti ada 5 buah elektron pada orbital D. Halo, aku mau coba ya Kak. Silakan. Jadi sebenarnya alasannya sama-sama aja kayak sebelumnya. Yang berpengaruh di sini beda. Ya kenapa apa namanya mau naik dulu atau berpasangan dulu? Yang mempengaruhi ligannya. Soalnya nanti masalah bilok juga bisa pengaruh ya. Tapi di sini masalahnya di ligannya. Kalau yang ligannya H2O, dia milih untuk naik dulu karena karena gap energinya kecil dibanding kalau yang CN- apa namanya cyanida itu lebih penting dia berpasangan dulu karena gapnya lebih besar gap energinya itu lebih besar. Oke, betul. Yeay. Terima kasih, Baruna. Oke. Kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, lanjut. Ini ada lagi nih. Oke, udah sih. Udah, sampai sini ada pertanyaan nggak tentang kompleks oktahedral? Kita belum coba ngitung besaran ini ya. Besaran energi splitting orbitalnya ya. Kita masih nentuin gimana cara masukin elektron-elektronnya. Jadi, untuk mengerjakan
soal-soal yang berkaitan sama senyawa kompleks kan harus mengingat tadi ya deret spektrokimia tadi yang di sini. Nah, deret ini harus diingat nih. Deret spektrokimia. Jadi biasanya yang ligan-ligan medan lemah. Jadi medannya lemah alias dia ligan-ligan high spin tinggi. Jadi bedakan ya ada istilah-istilah gitu. Istilahnya sama semua. Istilahnya sebenarnya mengacu pada hal yang sama tapi beda-beda gitu. Tapi jadi jangan bingung. Kalau misalkan kalian sebutin ligannya medan lemah, itu berarti dia kemungkinan untuk memisahkan splitting orbitalnya itu kecil. Jadi dia lebih suka untuk mengalami naik ke orbital yang lebih tinggi atau kita sebut sebagai high spin ligan. Kalau misalnya ligan-ligan yang medan kuat gitu, dia akan menyebabkan splitting orbital yang lebih besar dan dia akan menyebabkan elektron-elektron itu lebih suka untuk berpasangan daripada naik ke orbital yang lebih tinggi. Jadi kita sebut sebagai spin rendah gitu atau low spin. Oke. Ini bedanya ligan-ligannya ya. Ini yang halogen itu cenderungnya ligan medan lemah. Terus OH- juga lemah ya, H2O juga sebenarnya. SCN, NH3 ini sebenarnya termasuk relatif lebih lemah dibandingkan si CN sama CO. Jadi kalau misalnya kalian berhadapan sama CN sama CO ligan, kan pasti bayangannya adalah, oke, dia adalah ligan medan kuat, dia akan menyebabkan splitting orbital yang besar, dan elektron-elektron akan cenderung lebih suka di orbital yang lebih rendah atau low spin. Sekarang kalau misalnya dapatnya NH3 versus halogen. Nah, tentu saja yang NH3-nya akan lebih kuat ya ligannya gitu. Lebih kuat kekuatan medan ligannya. Jadi dia akan relatif membuat si delta O splittingnya itu lebih besar dan elektron-elektron itu akan lebih suka pada spin yang rendah gitu dibanding yang sama si halogen. Nah, oke. Jadi ini dihafalin ya kalau misalnya si mengerjakan soal-soal tentang senyawa kompleks ini dihafalkan di spektrokimianya. Oke. Tadi kita udah bahas yang oktahedral, sekarang kita bahas yang tetrahedral. Untuk yang tetrahedral, sebenarnya prinsipnya sama ya. Tetrahedral, sorry bukan tetrahedral doang ya. Kompleks CN4 ada tetrahedral, ada yang square planar. Tetrahedral tuh kompleksnya sebenarnya sama prinsipnya. Jadi kita lihat nih, ligan itu mendekati pada posisi yang mana. Kayak gini ya. Kalau tetrahedral kan berarti dia posisinya lebih ke X, Y, Z gitu kan, yang ketemu head to head. Sedangkan yang posisi yang exactly pada sumbu kartesian itu tidak terpengaruh atau dia cuma kesenggol dikit gitu, cuma kena dikit gitu. Jadi splittingnya kebalikannya dari si oktahedral. Ini yang tetrahedral ya, intinya tetrahedral bukan square planar. Tetrahedral tuh dia kebalikan dari si oktahedral. Jadi yang naik orbitalnya atau yang mengalami splitting ke atas adalah si orbital yang DXY, DYZ, DXZ itu. Atau orbital-orbital yang T2G. Sedangkan untuk orbital-orbital yang mengalami penstabilan adalah orbital-orbital EG, yaitu yang dx kuadrat min d kuadrat dan orbital dz kuadrat gitu. Karena dia sama juga merupakan suatu rasio gitu ya. Jadi untuk yang kompleks tetrahedral yang mengalami peningkatan energi besarannya adalah 2/5 delta T. Ini namanya bukan delta O lagi, jadi delta T atau delta tetrahedral atau energi splitting orbital dari kompleks tetrahedral gitu. Ini 2/5 karena ini udah ada 3 gitu. Jadi 2/5 bagian, yang turun adalah 3/5 bagian. Oke. Nah, tadi ini untuk tetrahedral ya. Ini sama juga sih. Jadi dia prinsipnya sama juga kayak tadi oktahedral, tergantung dari berapa splitting energi dari orbitalnya. Kalau misalnya splitting energinya lebih kecil daripada pairing, ya berarti dia akan cenderung elektron-elektron akan cenderung masuk ke orbital yang lebih tinggi. Kalau misalnya dia splitting energi yang lebih besar daripada pairing, maka dia akan cenderung pasangan dulu. Oke. Ini contohnya, ini FeCl4 2 min dan COCl4 2 min. Ligannya sama-sama ligan-ligan Cl. Terus habis itu di sini atomnya beda. Terus D-nya juga beda ya. Di sini omset D6 sama D7. Di sini dia sama-sama kompleksnya tetrahedral. Bisa kita lihat dari jumlah orbitalnya. Di sini yang ke atas adalah yang meningkat energinya adalah 3 buah orbital, yang menurun adalah 2 buah orbital. Omset D6 dengan nilai dengan ligan Cl. Tadi kan kalau Cl dia ligan medan lemah. Jadi ligannya adalah suatu ligan yang spin tinggi gitu. Jadi dia akan naik dulu ke orbital atas. Dia isinya adalah 1, 2, 3, 4, 5 baru berpasangan ya. Karena udah full jadi berpasangan.
Perpasangannya dimulai dari yang lebih rendah energinya. Kalau 7 ya udah berpasangan lagi ke orbital yang sama energinya dulu gitu. Kayak gitu isinya. Oke, tadi yang tetrahedral kayak gini, prinsipnya sama kayak oktahedral, cuma bedanya tadi di jumlah orbital yang mengalami peningkatan energi dan penurunan energi ya. Nah, terus berikutnya nih ada kompleks yang ketiga yang terkenal juga, yaitu kompleks bujur sangkar atau yang kompleks square planar. Gitu. Kompleks square planar sebenarnya basically dia adalah kompleks oktahedral yang aksialnya hilang gitu. Dia awalnya oktahedral, terus ya udah aksialnya akan menjauh jadi suatu kompleks yang bujur sangkar. Jadi elektron-elektron itu akan mengalami splitting. Pertama splittingnya yang terjadi adalah splitting oktahedral dulu, baru jadi splitting bujur sangkar. Biasanya kompleks-kompleks yang bujur sangkar ini dia memiliki dibentuk oleh ligan-ligan dengan spin rendah gitu. Jadi regardless dari atom pusat logamnya, ligan-ligan yang sering membentuk kompleks bujur sangkar tuh sebenarnya basically dia adalah ligan-ligan yang uh, spin rendah atau yang low spin atau yang ligan medan kuat. Oke, terus dia kompleksnya kompleks 8 seringnya. Ini adalah bagaimana perubahan energi pada kompleks bujur sangkar. Jadi benar-benar exactly sama kayak splitting energi pada oktahedral, tapi dia split lagi nih. Jadi dx kuadrat, min kuadrat sama dz kuadrat dia akan mengalami splitting lagi. Tuh. Terus yang T2G juga akan splitting lagi gitu, sesuai sama posisi dari si bujur sangkarnya ya. Kan dia di sumbu X sama Y dibanding sumbu Z. Makanya sumbu Z-nya akan turun, X-nya akan makin naik. Ini juga sama nih, X-nya dia akan makin naik, terus yang ada sumbu Z-nya akan turun. Jadi kayak gini. Ini gak usah diapal sih sebenarnya, biasanya ini cukup tahu aja kalian. Biasanya nggak suruh ngitung sampai segini ya sih. Kalau yang square planar gak, biasanya jarang sih disuruh ngitung. Cuma kalian harusnya tahu ya, kayak kenapa dia splittingnya jadi ada 4 lokasi ini. Jadi itu 2, 3, 4. Oke, nah ini contoh pengisian orbitalnya ya. Antara NiCN42- sama CuNH34 kali 2+. Di sini kayak gini. Pasti sama juga sih pengisiannya ya. Kalau CuNH34 kali 2+, dia delta O-nya sebenarnya nggak cukup ini ya, nggak cukup gede, jadi kayak ya udah dia masuk aja di sini. Sini beda elektron juga, jadi dia akan naik 1 elektron di sini. Oke. Faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatan medan kristal tadi ya, muatan atom pusatnya, terus jumlah ligan geometri dari kompleksnya. Kalau oktahedral, tetrahedral tuh beda ya. Terus jenis ligannya apa? Apakah dia ligan strong field atau yang weak field gitu. Sama jenis atom pusatnya. Atom pusatnya apa? Apakah dia atom pusat yang mengakomodasi pembentukan square planar gitu atau enggak? Tuh. Oke. Nah, ini dia tadi ya. Jadi kalau misalnya muatan atom pusat semakin naik, maka dia yang terpengaruh adalah delta O-nya gitu. Kita bandingkan antara rutenium 12 sama rutenium 13. Delta O dari si rutenium 13 itu lebih gede daripada rutenium 12 gitu kan. Tuh. Makin bertambah muatan atom pusat menyebabkan gaya tarik elektrostatik antara atom pusat dengan ligan makin kuat. Jadi kayak hubungannya interaksi elektrostatik gitu. Itu. Jadi energinya lebih gede juga untuk yang rutenium 13 dibanding yang 12 itu. Jadi sebenarnya untuk pengisian elektron dalam orbitalnya sama, tapi yang beda nanti di sini di perhitungan energinya. Itu. Oke, terus ligannya kalau misalnya ligannya makin banyak, makin gede juga nilai nilai delta O-nya atau 10 deki atau splitting orbitalnya. Itu. Nah, ini jenis ligan tadi ya. Ini dari spektrum kimia yang lebih lengkap. Tadi kan cuma beberapa. Ini ada yang lebih lengkap lagi versinya. Jadi ini yang dibaca dulu dari atas, baru ke bawah, baru ke bawah gitu. Tetap ya yang paling kuat sampai sejauh ini ligan paling kuat adalah CN dan CO. Oke. Ini tadi. Nah, sekarang kita masuk ke energi penstabilan medan kristal. Jadi gimana cara kita ngitung itu semua menjadi suatu nilai tertentu gitu. Jadi cara ngitungnya adalah kayak ini. Tinggal kalian kaliin aja. Kalau misalnya ini misalnya pada kompleks yang oktahedral ya. Di sini ada 3 buah elektron, di sini ada 2 buah elektron. Kalau misalnya dia naik, maka dia akan nilainya positif. Kalau dia turun, nilainya negatif gitu. Coba ini aku bisa annotate nggak ya? Nah, oke. Tadi untuk yang naik ke sini, nilainya kan positif 3/5 delta O ya. Per 5 delta O.
Sedangkan yang dari sini ke sini, dia negatif 2/5 delta O. Kenapa positif, kenapa negatif? Dilihat dari nilai normalnya. Nilai normalnya adalah dari sini. Nih, ini nilai normalnya di sini. Oke. Nah, gimana cara kita ngitungnya? Tinggal kita kaliin aja. Berapa banyak elektron dalam orbital itu? Misalnya di sini nih. Kita punya 3 elektron pada orbital T2G. Berarti 3 dikali minus 2/5 delta O. Oke. Terus kita tambahkan lagi dengan elektron yang ada di yang ada di orbital satunya. Di sini ada 2 buah elektron. Kita kalikan dengan, karena dia naiknya jadi 3/5, jadi kali 3/5 delta O. Oke. Selain itu kita tambahkan lagi nih, kalau ada pairing, ada yang berpasangan, berarti kita tambahin berapa elektron yang berpasangan dikali P gitu. Di sini 0, berarti di sini ada 0P. Dari sini kita bisa hitung berapa nih penstabilan medan kristal. Jadi di sini ada 3 kali 2 minus 6, minus 6 ya. Minus 6/5 delta O. Ditambah 2 kali 3/5. Ditambah 6/5 delta O. Ditambah pairingnya. 0 kali P ya 0 gitu. Berapa nih kalau kalian tambahin? Minus 6/5 tambah 6/5. Berapa? 0. Jadi di sini untuk kompleks D5 ini adalah energi penstabilan medan kristalnya sama dengan 0 gitu. Jadi kan bisa mengekspek bahwa senyawa kompleks ini warnanya tidak berwarna, bening. Dia tidak menyerap energi, tidak melepaskan energi karena dia kompleks energi penstabilan medan kristalnya sama dengan 0. Tuh. Sekarang kita hitung yang poin B di sini ya. Apakah masih pada menyimak teman-teman, atau suaraku ada yang putus-putus? Halo? Aman Kak, aman Kak. Oke. Nah, kita lanjut ya. Sekarang untuk yang poin B kayak di sini. Ini juga sama ya, naik ke atas ini plus 3/5 delta O. 3/5 delta O. Dan yang ke bawah turunnya adalah minus 2/5 delta O. 5 delta O. Oke. Coba dihitung berapa nih energi penstabilan medan kristalnya. Berapa delta O? Ada yang mau coba? Volunteer? Kalian bisa annotate nggak di sini? Ya udah, coba dikerjakan dulu kayak yang ku jelasin tadi ya. Oke, bisa annotate. Ayo, siapa yang mau coba? Ayo, siapa yang mau coba kerjain yang B? Kompleks oktahedral di 6 pada medan kuat. Iya, silahkan Mbak Runa. Bisa annotate? Belum muncul nih, apa namanya? Nah, ini udah muncul. Oke, silahkan.
Oke, terima kasih. Coba ya kita lihat ya. Nah, di sini kita mulai dari dimulai dari yang atas dulu ya. Jumlah elektron pada eh, kulit yang naik bukan kulit ya, orbital yang mengalami splitting ke energi yang lebih tinggi. Ada 0 elektron ya. Di sini kita lihat nggak ada, berarti 0 dikali 0,6 plus 3/5 jadi 0,6 ya. Terus ditambah di sini ada 6 buah elektron yang menempati orbital yang turun energinya. Jadi tambah 6 dikali minus 0,4 nih atau minus 2/5. Terus tambahin pairing energi. Di sini kira-kira di sini ada 3 buah pairing. Jadi sebenarnya bukan berapa jumlah elektronnya dikali P, tapi berapa banyak pairingnya. Karena di sini cuma ada 3 pairing dari 6 buah elektron. Jadi harusnya di sini bukan 6P tapi 3P ya. Ya, jadi 3P bukan 6P. Jadi berapa banyak pairingnya? Kalau 2 buah elektron berpasangan jadi 1P. Kalau misalnya ini berpasangan lagi jadi 1P lagi, 1P lagi. Jadi totalnya ada 3 buah P. Oke? Jadi ini 3P. Ini 3P juga. Iya. Jadi CFS-nya adalah minus 2,4 delta O ditambah 3P gitu. Nanti kalau misalnya ada soalnya dilanjutin, delta O-nya akan disebutin tuh berapa energinya. Saya berapa joule gitu. Saya 237 kilojoule gitu. Terus pairingnya berapa nilainya? Misalnya 400 gitu. Karena tinggal hitung nih CFS-nya sama dengan berapa joule per mol gitu. Terus nanti kalian bisa tentukan warnanya apa dari ligand ini. Ntar kalian masukkan aja ke rumus E sama dengan HC per lambda. Ntar dimasukin lambdanya berapa sama energinya berapa. Ntar dapat panjang gelombangnya, terus kan bakal dapat juga berapa warnanya warna yang mana gitu dari panjang gelombang itu. Oke, dah sampai sini bisa coba latihan soal lagi ya. Ini kita next dulu. Ini aku hapus, boleh dihapus teman-teman. Apakah sudah boleh dihapus atau masih ada yang mencatat? Halo, udah boleh dihapus belum? Boleh, Kak. Boleh, oke deh. Gua hapus ya. Tuh, oke ya. Ini cheat sheet-nya ya. Jadi kalau misalnya kalian punya si senyawa kompleks dengan D tertentu gitu, misalnya di 1, 2, 3, 4, 5, sampai 10. Terus ini ada kemungkinannya dia medan lemah atau medan kuat. Kalian bisa hitung nih CFSE-nya. Oke, di sini dia pakai DQ, nggak pakai delta O. Nggak apa-apa, boleh pakai DQ juga. Kalau pakai DQ berarti tinggal dikali 10 tadi ya. Misalnya kayak minus 2,4 delta O, jadinya minus 24 DQ gitu ya. Oke, tambah 3P. Tadi yang ini ya. Medan kuat dengan 6 buah elektron pada T2G. Jadi yang ini benar ya jawabannya ya. Minus 24 DQ tambah 3P. Jadi terserah kalian mau pakai delta O atau pakai DQ. Oke, nah tapi DQ hanya untuk yang tetrahedral ya. Kalau misalnya tetrahedral nggak pakai DQ. Pakai delta T. Gitu. Kita kan bisa coba-coba nih. Bisa kalian ambil senyawa kompleks apa gitu. Kalian coba hitung CFSE-nya. Sekalian lihat cocokin di sini. Cocok nggak gitu. Kok cocok, oke. Berarti benar cara perhitungan kalian gitu ya. Itu oke. Ini apa nih? Fakta eksperimen. Perstabilan medan kristal pada senyawa kompleks. Oh, ini adalah faktor-faktor yang menentukan kestabilan medan kristalnya ya. Oke, ini baca aja teman-teman. Ini jadi juga dibaca. Ini entalpi hidrasi. Ini distorsi tadi udah dibahas juga. Kita skip aja ini. Nah, ini tadi ya warna-warnanya. Jadi, warna dalam suatu senyawa kompleks ditentukan dari nilai CFSE-nya tadi. Kita bisa memprediksikan warna suatu kompleks dari energi penstabilan medan kristalnya. Oke. Makin gede energinya, tentu saja panjang gelombangnya akan makin lebih rendah ya.
Terus semakin kecil energinya, panjang gelombang akan lebih tinggi, jadi akan bergeser ke warna merah. Kalau misalnya dia energinya lebih rendah, energinya lebih tinggi, panjang gelombang lebih rendah, dia akan bergeser ke warna yang ungu gitu. Tapi ingat lagi, ini adalah warna-warna yang diserap gitu ya. Kalau misalnya warna-warna yang diserap, berarti yang kita lihat pakai mata kita langsung itu adalah warna-warna yang dipancarkan atau warna-warna komplemennya. Kalian perlu lihat ada namanya rainbow wheels ini. Jadi kalau misalnya suatu kompleks itu menyerap panjang gelombang di violet, maka yang kita lihat di mata kita adalah yang kuning. Gitu. Oke. Kalau misalnya ada senyawa kompleks yang dia menyerap panjang gelombang di sepanjang oranye gitu, yang kita lihat di mata kita adalah biru. Kalau misalnya yang diserap panjang gelombangnya adalah pada sepanjang spektrum warna hijau, yang kita lihat dari mata kita adalah warna merah. Jadi yang berseberangan gitu ya pada si rainbow wheels ini. Oke. Jadi misalnya nih jadi kita bisa balik nih kita bisa balik pemahamannya. Kalian misalnya lihat CO2+ di dalam air gitu. Kompleksnya warnanya biru kan. Kalau biru kita pikir berarti sebenarnya dia panjang gelombang yang dipancarkan adalah yang pendek gitu atau yang energi tinggi. Berarti sebenarnya besaran dari nilai CFS si CO2+ itu adalah rendah gitu. Panjang gelombang energinya gitu. Karena dia biru berarti dia sebenarnya oranye yang diserap. Alias energi dari kompleksnya itu rendah, alias bisa kita pikirkan bahwa splitting orbitalnya itu kecil gitu. Dan sebaliknya, kalau kalian melihat senyawa-senyawa kompleks dengan warna-warna yang bright gitu kan, misalnya merah, orange, kuning, berarti senyawa kompleks itu memiliki spin-spin yang rendah atau memiliki CFS-nya yang besar gitu. Tuh, karena yang diserap adalah warna-warna yang panjang gelombangnya kecil. Paham nggak sampai sini? Ada yang mau mencoba menjelaskan untuk review tentang warna-warna senyawa kompleks? Ada? Ayo, siapa aja boleh. Gimana teman-teman? Ada nggak yang mau mencoba menjelaskan? Mau aku tunjuk? Aku mau menunjuk siapa ya? Eh, oh, ada Ringgas. Silakan Ringgas, coba jelaskan. Jadi senyawa kompleks itu mempunyai warna. Nah, warnanya itu kan tergantung dari panjang gelombang cahaya yang terpantulkan dari senyawa tersebut gitu. Nah, setiap senyawa itu beda-beda. Semakin pendek gelombang cahayanya itu, maka kayak jadi kayak ke merah gitu kan. Kalau yang tambah panjang jadi violet kayak yang di apa namanya bundarannya itu. Oke, itu yang kita lihat ya. Oke, setuju. Jadi kalau misalnya yang diserap sama yang dipancarkan tuh beda ya. Yang kita lihat di mata kita adalah yang dipancarkan, yang di yang nilai CFS itu adalah nilai yang diserap oleh si senyawa kompleksnya. Tuh. Dan emang komplemennya, benar sih. Tadi emang komplemennya yang kita lihat di mata kita. Jadi misalnya dia senyawa kompleksnya warna merah, berarti yang diserap oleh senyawa kompleks itu sendiri atau nilai CFS-nya adalah pada sepanjang gelombang hijau gitu. Oke, baik. Terima kasih Ringgas. Lanjut ya. Oke. Nah ini dia warna-warnanya ya. Ini kita bisa lihat warnanya. Ada yang hijau, ada yang tidak berwarna, ada yang biru gitu. Nah, delta O yang kecil menghasilkan warna di sekitaran hijau tadi ya. Nilai delta O yang besar menghasilkan pergeseran warna ke arah kuning, bukan? Oke. Nah, ini juga ya kobalt berbagai macam ligan gitu. Di sini kita lihat nih yang tidak berwarna yang CN gitu. Terus itu NO2 min jadi berwarna. Terus nih phenanthren, terus itu etilen diamin NH3, oksalat CO3 2 min gitu. Tuh dilihat ya. Terus, nah ini ada kelemahan-kelemahannya kan baca aja. Udah, selesai sampai sini selesai. Ada yang mau ditanya teman-teman? Udah ya, mungkin kita tutup aja sesi hari ini untuk yang
sampai jam 12. Udah jam 12.05 juga. Kalian perlu istirahat. Makan dulu, terus istirahat. Dan nanti kita ketemu lagi jam 1 ya teman-teman ya. 1.05 deh. Ini udah 12.05. Oke. Ini aku stop share. Silahkan selamat istirahat. Semuanya ketemu lagi ya jam 13.05. Bye-bye. Makasih Kak.